ketemu di jam 7.30. Jadi saya mohon maaf sebelumnya ya, karena memang saya hilaf gitu, bukan pengen saya. Baik, jadi digabung karena tadinya niatnya dibedain jam 12.30, tapi karena teman-teman di R4K tidak bisa ya, jadi di R4L tidak bisa, jadi akhirnya digabung di R4K. Semoga perkuliahannya hari ini lancar. Saya izin untuk merekam ya, sehingga nanti bisa saya upload di LMS dan kalian bisa mempelajari kembali. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang ini, saya minta tolong Ketua kelas R4K untuk pimpin doa. Apakah sudah join? Halo? Siapa ketua kelasnya? Raihan, Bu. Raihan udah join belum? Sinyalnya Bu, katanya Bu kurang bagus Rehan. Oh iya, baik Torik boleh pimpin doa silakan. Baik, untuk sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah baik, Bu. Terima kasih Torik. Buat yang lainnya jangan lupa pertanyaannya supaya saya bisa lihat mukanya ya. Gitu. Jadi jangan sama kayak tadi saya ketiduran. Gitu. Baik, hari ini seperti yang sudah dijadwalkan ya, kita akan membahas materi kita satu materi sebelum UTS ya, yaitu mendesain dan mengelola jasa. Nah, tadi kalian sudah melakukan post test ya untuk materi kita minggu lalu. Jadi merefresh kembali, kira-kira ingat nggak sih apa yang Ibu ajarin yang diterangkan ya, karena memang di post test tidak hanya materinya, tapi juga ada beberapa contoh yang mungkin kalian sudah dengarkan ketika penjelasan minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang mendesain dan mengelola jasa. Ya, ini agak ribet sebenarnya kalau murid dulu di Unidra ini adalah satu mata kuliah. Jadi satu semester belajarnya ya namanya pemasaran jasa. Dulu ada mata kuliah manajemen pemasaran jasa. Nah, sekarang karena tidak ada, maka dimasukkan ke dalam bagian dari manajemen pemasaran dan perilaku konsumen ya. Jadi ini nanti akan dijelaskan karakteristik jasa, sifat-sifat jasa ya, dan lain sebagainya, termasuk kelurahan pemasaran jasa. Namun memang kita tidak membahas strateginya ya, artinya hanya kulit luarnya saja. Nanti jika kalian memang berminat untuk mempelajari lebih lanjut mengenai jasa atau mengenai produk tidak berwujud, kalian bisa ambil skripsi di bidang ini. Baik, share screen-nya udah kelihatan ya? Udah, Bu. Oke. Topik yang akan kita bahas ya ada 5 ya, mulai dari definisi dan karakteristik jasa, lalu realitas jasa, kemudian mencapai kinerja terbaik dalam pemasaran jasa, lalu mengelola kualitas jasa, lalu terakhir adalah mengelola customer support jasa. Ya, karena ini adalah sebuah produk yang tidak berwujud, maka kita harus mempelajari ini dari sisi yang berbeda. Jadi ya kayak bagaimana menentukan harga dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa lihat bagian yang pertama ini adalah definisi dari jasa. Ya, ada 3 jenis definisi yang ditonjolkan dalam slide ini ya. Dan masing-masing dari definisi ini akan terlihat perbedaannya ya. Kita lihat dari Leonard L. Berry, dia hanya mengatakan jasa atau layanan adalah suatu perbuatan atau usaha atau kinerja. Jadi ini ada, kalau produk tidak berwujud adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Ya, sesuatu yang dilakukan dan kelihatan hasilnya ya. Kemudian yang kedua ini adalah pengertian jasa dari Kotler dan Keller ya, di mana mereka mendefinisikan jasa atau
layanan sebagai suatu tindakan atau kinerja dari suatu pihak yang dapat ditawarkan kepada pihak lain, yang dasarnya tidak berwujud dan tidak memberikan kepemilikan. Artinya, walaupun kalian membeli produk tidak berwujud, bukan berarti kalian memiliki. Contoh yang paling gampang adalah saat ini, kalian membeli produk pendidikan. Ya, lalu dalam produk pendidikan itu ada mata kuliah manajemen pemasaran dan perilaku konsumen. Tidak serta-merta ketika kalian selesai menjalankan mata kuliah ini, maka kalian memiliki apa yang namanya mata kuliah pemasaran dan perilaku konsumen. Ya, jadi bukan memiliki, tapi memiliki ilmunya, artinya apa pengetahuan yang dimiliki. Gitulah. Nah, bentuk keberwujudan dari ilmu yang kalian miliki adalah ijazah. Ya, jadi kayak misalnya spa, kalian habis melakukan treatment di spa, kalian nggak bisa ngaku bahwa spa itu milik kalian, nggak bisa. Ya, atau misalnya kemampuan terapis dari spa itu jadi milik kalian, nggak bisa. Ya, itu bedanya dengan kalau kita beli aqua atau kita beli misalnya televisi, ya, di mana benda berwujud dan ketika kalian membeli itu menjadi hak dan milik kalian, ya. Nah, berbeda dari dua definisi sebelumnya, definisi ketiga yang diajukan oleh Lovelock dan kawan-kawan, ya, ini 2011 dan sampai sekarang masih belum ada perubahan. Jasa atau tindakan adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai dan memberikan manfaat kepada konsumen di tempat dan saat yang spesifik sebagai akibat dari membawa perubahan yang diinginkan dalam atau atas nama dari penerima layanan. Jadi artinya kalau Lovelock lebih detail lagi, kenapa mengatakan bahwa ini sebuah tindakan kinerja atau tindakan aktivitas yang memiliki nilai ekonomi. Jadi kalian perlu mengeluarkan kos untuk bisa merasakan atau mendapatkan layanan ini. Nah, layanan ini diberikan di waktu yang tepat, ya kan, tempat yang tepat, gitu. Jadi tidak sembarangan, tidak asal, ya. Sama seperti misalnya kalau kalian mau kuliah, kan kalian akan mencari kampusnya dulu. Lalu ada jam kuliahnya nggak berantakan gitu ya. Kalau berantakan ya kayak hari ini ketika saya gagal memenuhi kewajiban saya di jam 7.30, ya kan. Akhirnya kita bernegosiasi baru bisa misalnya ketemu di jam 10. Nah, tidak seperti ini dan tidak bisa juga dilakukan di pasar. Ya kan, kenapa? Karena mungkin tadi butuh ketenangan, ya. Makanya tempat-tempat sekolah itu biasanya tidak di pinggir jalan. Ya, kalaupun dia di pinggir jalan, pasti ada jalan masuk ke dalamnya agak lebih jauh, gitu. Supaya apa? Supaya terhindar dari suara bising dan lain sebagainya. Nah, jasa sendiri menurut Lovelock, ya, seperti yang dikemukakan, ini ada perubahan dari yang belum menikmati ke yang sudah menikmati. Jadi artinya ada perubahan kinerja. Ya, makanya apa? Jasa atau produk tidak berwujud itu nanti akan tergantung dari masing-masing orang merasakannya, termasuk dari masing-masing providernya atau orang yang melakukan aktivitas tadi. Ya, itu definisi jasa. Berikutnya kita masuk ke spektrum atau kategori produk. Ini salah ya, sorry, saya hapus buat saya ganti. Bentar, ini ada namanya bukan kategori jasa tapi kategori produk. Oke. Di kategori produk atau spektrum produk, ya, kita bisa lihat ada 5 jenis produk, ya, mulai dari barang berwujud murni atau produk berwujud murni sampai dengan produk tidak berwujud murni. Bagaimana kita bisa membedakannya? Kalian perhatikan di sini, ya. Dari spektrum, hari ini juga jangan spektrum produk tadi dikenal sebagai spektrum tangibilitas atau perubahan dari produk tangible ke intangible, ya. Kita bisa lihat bahwa di kategori produk ada 5. Yang pertama adalah barang atau produk berwujud murni, artinya pembelian itu yang kalian lakukan hanya pada produk berwujud murni, tidak ada embel-embel, ya. Contohnya kalian beli garam, beli gula, ya, beli es krim, ya, kan nggak ada embel-embel dijamin misalnya garam asin, nggak ada gitu. Kalian misalnya nanti kalau garamnya tidak asin bisa komplain gitu kan, nggak ada, ya, gitu. Terus kalian beli deterjen gitu, walaupun di iklannya bisa memutihkan, in real ketika kita melihat iklan minggu lalu di bawah pasti ada tulisan misalnya dramatisasi
Sehingga kalian tidak bisa komplain, kenapa sih ternyata deterjennya tidak bisa menghilangkan noda ya. Ya kan pada kenyataannya noda-noda bandel itu tidak cukup hanya dengan deterjen saja. Nah, itu benda berwujud murni atau produk berwujud murni. Jadi kalian benar-benar pure membeli sebuah produk tanpa layanan apapun. Jadi kita bilang 100% produk berwujud. Oke. Yang kedua adalah barang berwujud atau produk berwujud dilengkapi dengan layanan atau jasa. Jadi kita bilang komposisinya 30 atau 70-30. 70-nya produk berwujud, 30-nya adalah layanan. Contohnya apa? Nah, kalau kita lihat dari spektrum produk di slide ya, yang ada di slide kalian, kita bisa lihat oh ternyata kalau kita beli misalnya mobil, handphone, kemudian laptop ya kan. Nah, kalian membeli jenis produk yang apa? Produk yang kedua. Bahwa 70%-nya adalah produk berwujud, 30%-nya adalah layanan. Kalian beli handphone pasti pertimbangannya tidak hanya spesifikasi, tapi misalnya service centernya dekat nggak sih, rame nggak sih gitu ya. Kemudian bagaimana layanannya gitu. Kemudian garansinya, beli laptop, beli TV ya, beli mesin cuci dan lain sebagainya. Dia ada 30%-nya adalah layanan atau produk tidak berwujud yang mengikuti, dia nempel. Jadi selalu ada. Ya kan pasti ya, contoh beli handphone second aja kalian pasti minta garansi kan, minta kalau nanti rusak layanannya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah berikutnya adalah yang kedua, produk hybrid. Jadi kalau hybrid itu 50% jasa atau layanan, 50% barang berwujud. Ya. Dulu sebelum ada red hailing, restoran itu menjadi salah satu kategori yang masuk ke dalam hybrid produk. Ya, hybrid produk 50%. Jadi kalian akan masuk ke dalam sebuah restoran atau ke tempat makan itu akan mengandalkan dua hal, rasa dan layanan. Ya kan? Kenapa? Karena kalau mikir kalau layanannya nggak enak ngapain gue masuk gitu kan, pasti nggak akan belanja. Tapi sekarang tidak demikian ketika ada red hailing ya. Kalian suka makanannya tapi kalian nggak suka dengan layanannya, kalian bisa langsung misalnya pesan ya melalui red hailing ya kan, Shopee Food, melalui GrabFood, lalu ada GoFood gitu ya, lebih gampang. Atau bahkan yang delivery. Jadi kalian tidak berhadapan dengan orangnya ya yang melayani. Ya kan, karena buat kalian ya udah cukup masakannya yang enak aja gitu. Nah, tapi kalau dulu tidak, ini akan sangat imbasnya sangat tinggi. Artinya tadi ketika makanannya enak, layanannya tidak baik, maka pasti tetap restorannya kosong, ya kan? Makanan yang nggak enak, layanannya baik, tetap aja kosong, gitu. Ya, walaupun Bu, gimana dengan fenomena yang itu ya, yang kitchen apa saya lupa namanya, yang marah-marah, Karen's Kitchen gitu kan? Yang marah-marah fenomena itu gimana ya? Kalau saya sih sebagai orang normal ngapain saya masuk buat makan diomelin orang? Ya, apalagi kalau saya kan orangnya emosian, yang ada berantem urusannya gitu. Jadi saya lebih memilih untuk oke, lo boleh sekarang ada fenomena begitu, tapi kuat berapa lama gitu loh. Karena dengan paling satu kali ada orang, tapi jarang orang yang mau balik lagi kok. Karena dilihat dari jenis makanannya pun makanannya standar ya kan. Tidak ada yang khas dari Karen's Dinner ini. Gitu. Itu contoh. Kemudian kategori yang keempat adalah kebalikan dari yang nomor 2, yaitu 70% jasa atau layanan, 30%-nya produk. Artinya produk itu dalam artian dia produk berwujud ya. Kalau dulu zaman tiket masih pakai kertas ya, maskapai penerbangan, kemudian kereta api ya, itu masih masih masuk dalam kategori yang 70 layanan, 30%-nya adalah benda berwujud karena tiketnya dalam bentuk buku ya, tidak seperti sekarang kan kalian beli tiket itinerary-nya langsung masuk ke langsung masuk ke handphone ya kan, ke email, yang artinya kita bisa bilang bahwa ini bukan benda berwujud juga jadinya karena dia tidak bisa dipegang juga ya kan. Nah itu dia. Lalu gimana produk lainnya, contoh ya, misalnya apa ya, layanan melahirkan ya kan, biasanya ada misalnya buku ya, layanan kesehatan untuk ibu hamil dan melahirkan ya.
Itu kan selalu ada bukunya. Nggak ada yang nggak ada bukunya, itu pasti ada bukunya, tanya deh. Dan buku ini kepake nanti selama misalnya menjalani pendidikan anak-anaknya, karena sebagai data, termasuk kalau misalnya mau bikin visa dan lain sebagainya. Jadi masih ada benda berwujudnya, ya. Nah, yang kelima adalah murni 100% layanan jasa atau produk tidak berwujud. Ya, benar-benar tidak berwujud, nggak ada datanya. Jadi kayak apa? Misalnya konsultasi, ya. Kayak kalian ke psikiater, itu kan tidak ada. Yang ada hanyalah medical record. Itu pun medical record hanya mencatat perkembangan kalian. Gitu. Lalu konsultasi hukum, itu tidak ada. Ya. Jadi artinya apa? Benar-benar tidak ada bukti konkret kalian pernah membeli produk tadi. Lalu kalau pendidikan masuk kemana, Miss? Pendidikan masuk ke 70-30. Karena bagaimanapun ada ijazah yang menjadi bukti kalian sudah mengikuti pendidikan. Ya, ada transkrip, ada sertifikat yang lainnya, lalu ada ijazah. Next, kita masuk ke karakteristik jasa. Ya, kenapa jasa agak susah daripada produk berwujud lainnya? Ya, karena memang ada karakteristik yang tidak bisa dihindarkan. Yang pertama, sudah pasti dia tidak berwujud. Ya, lalu tidak bisa terpisahkan. Artinya ada saat proses produksi dengan proses konsumsi secara berbarengan, lalu bervariasi dari sisi kualitas dan juga hasil yang atau manfaat yang dirasakan oleh si konsumen. Terakhir adalah mudah musnah, artinya tidak ada sekian detik atau sekian menit itu akan tidak terlihat hasilnya. Ya, kita akan masuk satu-satu. Tidak berwujud artinya apa? Dia tidak bisa dikasih lihat ke orang. Ya, sama kayak sekarang saya tanya deh, Maldini, halo. Ya, halo Maldini. Iya, Bu. Maldini udah punya pacar belum? Enggak, Bu. Enggak. Atau ya gini deh, Maldini tahu nggak seberapa besar rasa sayang orang tua Maldini? Tahu nggak besarnya sebesar apa? Seruangan, sebentuk tas, segunung, bisa kelihatan? Ya, kalau rasa sayang itu nggak bisa kelihatan, sama kan ya, orang pacaran, oh saya sayang kamu, nggak bisa gitu ya, istri ke suami, saya sayang kamu, tidak ada bentuknya gitu, mau ngomong gimana pun kita nggak pernah tahu sebesar apa bentuk dari kasih sayang tadi, sama seperti jasa yang atau produk tidak berwujud. Pendidikan, emang kalian bisa lihat bentuknya? Nggak bisa kan? Ilmu yang kalian terima, yang kalian serap itu tidak ada besarnya seberapa. Memang misalnya kita kayak apa namanya marut kelapa ya, peras santan kelapa. Jadi satu butir jadi berapa mili, itu kan kelihatan. Tapi ilmu yang dikasih, kayak saya kasih kalian atau saya kasih informasi kalian mengenai jasa ini, saya nggak tahu seberapa banyak yang kalian bisa serap. Ya, Pratika sama Audina bisa jadi pemahamannya tingkatnya berbeda. Hal ini bisa dilihat nanti ketika pada saat ujian, ya atau tadi pada saat mengisi post test, ya kan? Oh, beda, levelnya berbeda nggak sama. Atau bahkan misalnya Pratika dengan Fitria atau Hesti nggak akan pernah sama. Makanya apa? Kepala manusia otak bisa sama berat, ya ukuran bisa sama besar, tapi apa yang ada di kepala kalian itu tidak akan pernah sama. Ya, makanya saya bilang kalau ada tugas pasti kerjain aja sendiri karena hasilnya akan berbeda. Nah, jasa atau produk tidak berwujud karena tidak berwujudnya ini maka dia tidak bisa disimpan. Ya, kita nggak bisa punya gudang. Ada yang punya gudang ini jasa fotografi, nggak ada Bu. Yang ada peralatan fotografinya ada. Tapi jasanya, layanannya itu tidak bisa disimpan. Kemudian dia tidak bisa dipatenkan. Oh, fotografi milik tidak, tapi hasil kerjanya bisa dipatenkan. Ya, gambarnya, hasil jepretannya bisa dipatenkan. Ya, tapi dia tidak bisa dipatenkan pekerjaannya tadi. Lalu tidak bisa dipajang. Ya kan? Oh, saya bikin kayak saya jualan apa namanya dokumentasi wedding. Apa bisa dipajang? Tidak bisa, yang dipajang adalah hasil dari
pekerjaan tadi atau outputnya tadi, ya. Kemudian tidak bisa dikomunikasikan. Saya tidak bisa bilang bahwa misalnya layanan jasa fotografi dari Shogunograph adalah yang terbaik. Kita nggak bisa bilang begitu. Kenapa? Karena bagian lagi tadi persepsi dari konsumen dengan melihat hasil, melihat cara kerja, melihat harga yang ditawarkan. Nah, untuk harga susah sekali untuk menentukan karena tadi nggak bisa dilihat, lalu kita tidak bisa kira-kira berapa ya. Sama kayak gini, misalnya kalian di rumah pakai jasa yang gosok, berapa ya harganya gitu. Kalau di laundry ketahuan karena mereka mengeluarkan misalnya listrik, ya kan, kemudian mengeluarkan untuk pewangi plastik, ya. Tapi tetap aja ketika mereka harus mengupah yang bagian gosok, mereka akan berpikir 2 kali berapa kira-kira yang bisa gue kasih. Ya, kan makanya ada orang ini kok murah banget ya, kok mahal banget. Karena tadi sama seperti kita datang ke jasa layanan laundry. Laundry kayak misalnya apa? Laundrette, ya kan, atau misalnya Aqualis gitu kan. Kenapa harganya bisa lebih mahal daripada kebanyakan standar laundry? Perhitungan di sinilah yang pusing bikin apa ya, biasanya kalau jasa kayak saya buka fotografi tuh bingungnya berapa ya yang pantas gitu. Makanya ada beberapa kali klien kalau misalnya yang kita nggak bukan teman dekat ya, bukan teman dekat, biasanya kita sudah sedia paket. Tapi kalau yang teman dekat pasti kita tanya budgetnya berapa gitu, karena ada rasa tadi ya yang mempengaruhi. Nah, alat pemasaran yang paling efektif untuk bisa digunakan sebuah jasa untuk dipasarkan, yang pertama adalah tempat. Artinya kalian melihat lokasinya, ya kan. Kalau kita bisa bilang kenapa sih BINUS mahal, kita belajar harga ya waktu itu kan. Kenapa BINUS mahal ya, karena tempatnya di kalangan elit, karena di kalangan yang tempat memang harga tanahnya sendiri udah mahal. Kemudian yang kedua, fasilitasnya dia, ya kan, yang memang mumpunin. Kalau di Unindra wifi kita kadang nyolok sendiri-sendiri ya, di kelas gitu kita pengen buka internet, pengen punya link wifi gitu ya, tapi kita akhirnya tethering dari handphone sendiri. Kalau di BINUS kan enggak, setiap laptop mahasiswa sudah terdaftar. Jadi ketika dia buka, dia langsung connect, ya sudah jalan, dapat layanan internetnya. Tempat. Lalu orang, ya artinya siapa sih providernya atau pelaku yang memberikan jasa itu ke kalian. Misalnya BINUS kenapa mahal, ya kan, bisa jadi ternyata orang-orangnya lulusan luar negeri gitu. Dulu Unindra dianggap receh karena tadi dosennya banyakan orang Unindra lagi gitu. Jadi lulusan dari Unindra masuk lagi ngajari Unindra. Tapi kan sekarang tidak bisa dipandang receh karena ternyata lulusan-lulusan luar negeri banyak yang nyemplung di Unindra gitu. Jadi apa, memasarkan produknya itu menggunakan tempat dan orang. Sama seperti kenapa sih Bu Unindra mesti kampusnya ada 2 atau ada 3 ya, termasuk yang di tempatnya ada yang 3 di Depok gitu pendoponya. Ya karena itu yang mau kita pasarkan. Coba kalau kalian perhatikan videonya ya, kalau ada kegiatan-kegiatan Unindra, ada video-video yang menunjukkan bagaimana lingkungan pembelajaran atau environment di Unindra, karena itu yang dijual. Karena mereka sekarang jualan tempat, kita jualan tempat sekarang. Ini loh kampusnya ada 2, kampus A, kampus B, ya kan, lalu kita punya pendopo di Depok. Itu karena yang dijual itu supaya orang mau masuk. Termasuk misalnya kalau lab biologi ya kan, lab fisika itu yang dijual labnya, lalu DKV ya kan, labnya yang dijual karena biar tahu bahwa oh ternyata Unindra walaupun misalnya kampus murah fasilitasnya lengkap, itu yang dijual ya. Kemudian ada peralatan tadi dibilang, lalu ada bahan komunikasi. Apa bahan komunikasinya? Nah sekarang Unindra pakai bahan komunikasinya adalah media sosial. Coba deh lihat ya, pantengin IG-nya official Unindra, terus ada info Unindra, sama satu lagi saya lupa apa. Nah itu kan update terus, ya kan? Apalagi kalau malam minggu. Ya, malam minggu kemarin saya belum lihat nih status IG-nya Unindra, official Unindra apa. Wait. Jadi
mereka mencoba untuk eksis di dunia maya untuk menunjukkan bahwa kami tuh masih ada loh, kami tuh ada gitu loh. Kami tuh kampus yang nggak ecek-ecek gitu kan. Sama seperti kalau tidak salah di bulan Februari ya, Markom itu ada acara pameran kan, pameran untuk anak-anak kelas 3 yang udah mau lulus gitu ya. Nah, supaya apa? Oh, ternyata ada ya kampus namanya Unindra. Kalau dulu notabene untuk guru, sekarang untuk umum bisa gitu. Jadi karena ada mata kuliah umum. Lalu simbol. Nah, simbol ini kayak misalnya apa? Ya tadi positioningnya. Positioningnya buat siapa? Ya. Nah, Unindra kenapa bisa dibilang buat kampus guru? Karena dulunya Universitas Indraprasta TKIP PGRI, lalu jadi Universitas Indraprasta PGRI. PGRI-nya masih nempel. Jadi tidak salah ketika orang bilang kalau mau jadi guru masuknya kalau nggak ke UHAMKA yang negeri, masuknya ke Unindra yang swasta. Salah? Enggak salah gitu loh. Karena memang simbol tadi sudah ada dan menerap. Lalu dari sisi harga. Ya, harga ini juga bisa menunjukkan gitu. Makanya kan dilihat, oh kalau BINUS itu harganya masuk 80 jutaan ya, SPP di atas 20 jutaan, ya karena positioningnya dia untuk middle up segmen. Tapi kalau Unindra ya kan middle lower ya kan. Jadi dari menengah ke bawah segmennya. Salah? Tidak juga gitu. Karena itulah. Coba kalau kalian hitung-hitungan deh, masuk akal nggak kira-kira kalian bayar 180.000 SPP-nya sebulan? Lalu kalian lihat kalian dapat satu semester 8 dosen ya nggak? Ya, 180.000 kali satu kelas kalian 35 deh. 35 kali 180.000 bagi 8. Masuk akal nggak logikanya? Pusing Bu kalau kita nentuin harga modelnya kayak model produk berwujud ya. Biaya yang dikeluarkan ditambahin semua ya kan, baru nanti di-upgrade berapa harganya. Nggak bisa. Makanya ribet. Nah, ketika menentukan harga ini juga menjadi salah satu contoh untuk tadi strategi positioning. Berapa sih gitu? Oh, kita middle lower. Ya sudahlah, middle lower itu penghasilan berapa? UMR ke bawah. Kalau UMR anggap sekarang kemarin saya tanya 46 yang lama ya. Kalau yang baru tuh hampir 5 ya, 49 ya. Dibagi 30 hari. Nah, kira-kira yang UMR itu bisa bayaran berapa? Ya kalau buat yang pekerja ya, teman-teman yang udah kerja kayak anak ekstensi yang gajinya UMR 180.000 sebulan tuh kayak bayaran bayaran jajan dia sehari. Atau dia bayar sekarang berapa? 2,5 ya kan? 2,5 atau 300. Itu bayaran jajan dia 2 hari lah. Jadi tidak terlalu, itu yang pasti single ya kan? Makanya apa? Middle lower positioningnya. Nah, yang berikutnya adalah tidak terpisahkan. Ini dia yang saya bilang. Pada saat membeli, kalian beli nih, Bu saya beli ya. Proses produksi dengan proses konsumsi itu jadi satu. Saya beli jasa perawatan rambut ke salon. Pada saat dicuci, ya kan, dikrimbat, ya kan, atau dikasih obat atau diwarnain, itu kan bagian yang si providernya atau petugas atau pekerja yang melaksanakan tadi sedang memproduksi ya kan. Nah, kalian sebagai konsumen itu menikmati. Jadi karena berbarengan ya, karena dia tidak terpisahkan ya, ada dampak yang harus diperhatikan. Pertama adalah partisipasi konsumen di dalam proses akan mempengaruhi transaksi. Iya. Mood kalian ya pada saat menikmati layanan tadi atau kondisi tubuh pada saat menikmati layanan tadi ini akan mempengaruhi hasilnya. Coba kalau kalian lagi marah-marah terus primbat gitu ya, padahal udah pelan-pelan mbaknya, udah dengan baik, dengan sopan, tapi mood kalian lagi jelek, yang ada tuh mbaknya diomelin dulu ya kan, karena apa? Terpengaruh ya, terpengaruh suasana hati. Badan sakit ya, terus kalian dipijit padahal pelan banget mijitnya, pasti kalian teriak, aduh sakit, kencang segala macam. Banyak komplain. Makanya apa? Karena tadi ya. Jadi apa? Jadi kondisi konsumen atau partisipasi konsumen ini akan sangat mempengaruhi hasil. Ya. Kemudian konsumen mempengaruhi satu sama lain. Iya, mulut kalian tuh kalau kata orang apa? Mulutmu harimaumu. Masih ingat? Ya.
Tapi ingat, di marketing juga ada namanya word of mouth yang kemarin kita bicarakan, testimoni. Audina, jangan mau lagi sama Miss Ulil. Kenapa? Telatan mulu. Atau misal, tuh misal pelupa atau misalnya galak gitu kan. Ya nanti skripsi, ya begitu dapat saya kagak ada yang mau nongol gitu. Atau kalau dulu saya nggak tahu ya, kalau di Unindra kan kita enaknya adalah setiap mahasiswa itu tidak bisa milih dosen, bener nggak? Ya, setiap mahasiswa nggak pilih dosen kan. Hesti bisa milih nggak? Enggak, walaupun udah denger, ini nggak enak, ini nggak enak. Tapi nggak bisa pilih. Dulu kalau saya bisa milih. Isi KRS, buru-buru bayaran gitu ya, terus nongkrong depan komputer yang buat isi KRS itu dulu belum ke handphone ya, di komputer gitu ya, kita pagi-pagian. Karena jatah satu dosen itu cuma 35 mahasiswa. Kita harus cepet-cepetan ngambilnya. Jadi ada dosen yang cuma dapat 12 mahasiswa karena orang menganggap dia galak, susah nilai, dan lain sebagainya. Ada yang cuma 5 loh. Cuma 5 dosen, cuma 5 siswa. Jadi artinya apa? Mulut, ya kan? Berkomentar. Karena apa tadi sih bilang? Satu orang konsumen akan mempengaruhi 10 orang. Makanya apa? Akan saling mempengaruhi. Kayak misalnya Farah sama Cheryl. Kenapa nggak Miss Ulil? Kenapa emangnya? Jangan mau sama dia. Ini. Baru, padahal ini orang belum pernah ketemu sama saya. Cheryl belum pernah ketemu. Karena Farah udah pernah ketemu, akhirnya terpengaruh. Ya kan? Nah kalau zaman saya dulu nggak diambil nih saya. Karena udah banyak yang mempengaruhi. Jadi itu ya 1/10. Kemudian karyawan mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Balik sama dengan poin yang kedua. Ketika karyawan atau pekerja atau provider, orang yang menyediakan layanan tadi lagi tidak dalam kondisi bagus, itu akan mempengaruhi. Misalnya ya, Jihan kerja di spa, tapi lagi ngoceh sama ibu di rumah karena kesel dijodohin melulu, padahal misalnya belum pengen nikah. Itu yang ada kan bisa ya, mau ya secara tidak sadar tenaga ini akan mempengaruhi mood dia, akan berpengaruh ke layanan dia. Ya makanya pegawai bank itu kan kalau yang bener kan nggak boleh judes ya, apapun kondisi dia mukanya harus tetap senyum, jadi harus kayak Joker, walaupun hatinya sedih mukanya harus senyum. Nah sama seperti itu, pengaruh pusing, sakit, nggak enak badan dan lain sebagainya akan mempengaruhi hasil. Ya, lalu desentralisasi menjadi hal pokok. Artinya apa? Pengelolaan secara desentralisasi atau secara cabang itu pasti dibutuhkan. Karena apa? Tadi skupnya tidak bisa besar. Contoh kita ambil contoh layanan bank. Kenapa bank banyak? Iya banyak karena cabangnya. Nah di setiap cabang itu ada kepala cabang. Nah, di setiap kepala cabang itu biasanya ada memang aturan unsur pokok dari pusat, tapi tergantung dari si kepala cabangnya untuk melakukan. Contoh ini ya, kalau kalian lihat Gramedia, ya dulu Gramedia sentralisasi, jadi semuanya barang hampir sama dari pusat. Pengelolaan pusat, kemudian tenaga kerja pusat dan lain sebagainya. Namun ketika melihat bahwa kalau pusat itu seperti kapal besar yang kita susah bergerak. Nah kalau kita mau gampang bergerak harus desentralisasi, kasih kebijakan atau kewenangan kepada cabang untuk mengelola sendiri. Jadi dia yang bisa memutuskan apakah karyawan ini tetap atau diberhentikan, karyawan ini naik pangkat atau tidak. Ya desentralisasi, termasuk pemilihan misalnya layanan dan lain sebagainya. Ya, kemudian tidak bisa melakukan produksi massal ya karena dia barengan satu-satu, nggak ada tuh. Coba pernah lihat ada orang ngerok, satu orang ngerok barengan 5 orang ya, atau jasa kerimbat ya di jam yang sama, di waktu yang sama persis, 5 konsumen, 1 orang terapisnya. Nggak mungkin ya satu dulu kelar baru layanin yang lain gitu. Jadi tidak bisa dilakukan secara massal. Tidak seperti kalian memproduksi baju, tidak seperti kalian memproduksi susu ya yang masuk ke tangki besar-besar lalu ada proses dan lain sebagainya gitu, itu nggak bisa. Ya, jadi apa, tidak bisa dipisahkan. Lalu apa efeknya? Gimana kita bisa memastikan kualitasnya? Nanti dibahas di bagian selanjutnya. Nah,
Kemudian ada bervariasi atau variability tadi karena karena individu, jadi karena kualitas layanan itu tergantung dari individu yang melakukan, ya sama kayak gini deh. Kalian diajarin sama Pak Sefudin, ya kan? Semester lalu sama Pak Sefudin. Sama sekarang sama saya pasti kelihatan beda. Walaupun saya masih anak didiknya Pak Sefudin. Ya saya kan termasuk mahasiswanya beliau ya waktu S1. Berbeda. Ya mungkin kalau Bapak lebih suka, ayo baca, ayo gini dan lain sebagainya, tapi saya lebih suka ngejelasin gitu. Karena kalau buat saya anak S1 belum wayahnya misalnya untuk nonjolin walaupun harus berinisiatif. Nah, perbedaan inilah yang akhirnya di Unindra ada namanya mata kuliah UPM, ya kan? Jadi ujian pengendalian mutu supaya memastikan bahwa mutunya sama di setiap dosen. Ada silabus, ya kan? Nah, di jasa atau di layanan produk tidak berwujud juga demikian, karena masing-masing individu ini akan mempengaruhi apa yang dia berikan kepada konsumen, ya, maka biasanya ini akan berdampak pada hasil. Ya, kita lihat tuh di 3 poin ya kan. Penghantaran jasa dan kepuasan konsumen tergantung pada pekerja dan aksi konsumen. Jadi tergantung Anda dan tergantung saya. Kualitas pembelajaran kita setiap semester tergantung kalian dan tergantung dosennya. Makanya ada EDOM, ya kan, evaluasi dosen, on-nya apa, O-nya ya, M-nya, saya lupa. Pokoknya itu menilai kesiapan materi, menilai bagaimana cara mengajar, dan juga respon dari mahasiswa atau feedback dari mahasiswa. Kemudian kualitas jasa tergantung pada faktor yang tidak dapat dikontrol. Iya, feeling. Bisa nggak perasaan dikontrol? Nggak akan pernah bisa kalian mengontrol feeling. Mau lagi marah, lagi apa? Coba deh. Ada nggak di sini di antara kalian, saya tanya, yang kalau marah ya langsung jeletak gitu? Ada nggak? Indri, yang nggak disimpan gitu. Dia, jadi kalau saya kan emang orangnya nggak bisa nyimpan, saya nggak bisa nahan. Jadi kalau saya marah nggak suka ya nggak suka. Gitu. Pasti saya ngomong. Tapi kan ada orang yang disimpan dulu ya kan, diumpetin gitu ya. Tapi tetap akan berdampak pada kinerjanya dia. Gitu. Jadi suka tidak suka, baik di diperlihatkan secara eksplisit atau implisit, ini akan mempengaruhi kinerja dari orang yang melakukan tadi. Jadi tergantung sekali dengan si individunya. Makanya hati atau perasaan tidak bisa dikontrol. Coba kalau lagi bad mood, operator yang ngerjain di pabrik Aqua atau di pabrik Tango misalnya ya, atau di pabrik yang lain, itu kan nggak akan pengaruh tuh berat isinya kan. Pengaruh nggak? Lagi marah-marah, gue sebel banget sama suami gue, tapi tetap aja dia tangannya jalan. Itu mesin tetap akan jalan. Ukuran 600 mili akan tetap keluar, bener nggak? Tapi coba kalau misalnya lagi di salon, kerja gitu ya, kalian jadi yang di salon gitu, stylist. Iya, gue sebel banget deh hari ini laki gue begini-begini. Itu gue potong rambut itu karena nggak konsen, itu bisa babak belur. Ngewarnain bisa total gagal, ya kan? Atau pada saat mijet ya, massage gitu, itu udah pasti berantakan. Alhasil apa? Komplain lah si konsumennya. Jadi nggak bisa dikontrol. Kemudian tidak bisa dipastikan apakah jasa yang dihantarkan sesuai dengan yang direncanakan atau dikomunikasikan. Direncanakan itu yang sudah di planning ya, kalau dikomunikasikan seperti iklan. Ya, dia kan nggak mungkin sama. Coba iklannya Unindra apa? Misalnya, oh pasti jadi guru. Kan nggak semua orang yang masuk dan ke pendidikan ekonomi jadi guru semua kan? Gitu. Nggak pasti gitu loh. Tidak bisa dipastikan. Sama kayak misalnya begini, kayak kemarin saya punya ponakan, dia ikut bimbel persiapan untuk masuk STAN. Ya kan, bayarnya banyak gitu, sekitar 18 juta. Terus di situ dijamin diterima. Terus saya cuma ngomong gini, terus kalau nggak diterima besok gimana? Oh, ada garansi 1 tahun. Nah, terus kalau tahun kedua nggak diterima lagi. Jadi tidak pernah bisa tahu ya kan hasilnya akan seperti apa. Makanya apa? Kita kan kalau ngelihat ya lembaga-lembaga pendidikan untuk kayak Ganesha, Operation ya, GO atau misalnya Nurul Fikri dan lain sebagainya, dia pasti akan majang sebanyak mungkin konsumen-konsumen yang berhasil lolos ke PTN. Benar nggak?
Kalau ada 10, 10-nya ditempel. Kalau ada 50, 50-nya ditempel. Atau bahkan di websitenya terus jalan tuh. Ya kayak Unindra kan, coba lihat Instagramnya Unindra. Mahasiswa-mahasiswa berprestasi, dosen-dosen yang sudah lulus sengaja dikomunikasikan. Oh di Unindra udah banyak S3-nya. Oh di Unindra mahasiswanya berprestasi gitu kan. Kenapa? Karena itu yang didorong. Gitu. Jadi komunikasi pemasaran. Tapi apakah sesuai semua mahasiswa Unindra berprestasi nilainya bagus? Enggak juga, Bu, gitu. Ada juga yang nasakom gitu ya. Ada yang mahasiswa nasib 1 koma ada gitu. Ada yang mungkin udah lama-lama nggak lulus gitu kan. Itu ada banyak. Jadi karena dia bervariasi inilah yang akhirnya kesulitan bagi pengusaha untuk bisa bisnis di bidang jasa atau layanan. Ya, sehingga apa? Yang pertama, dia harus mulai berinvestasi. Berinvestasi pada apa? Pada sumber daya manusia. Ya, makanya mungkin kalau kalian pernah dengar sekarang adalah human resources itu bukan lagi capital. Bukan lagi cuma sumber daya manusia atau orang yang melakukan pekerjaan, tidak, tapi dia yang dibentuk, yang direkrut bukan lagi orang, tapi talent, ya kan? Dicari talent, gitu. Kenapa? Tapi orang yang memiliki kemampuan, karena mereka berprinsip bahwa SDM ini sebagai aset atau capital. Nah, jadi karena kalau aset atau capital apa? Dia harus berinvestasi. Oh, gue punya karyawan baru nggak ngerti, disekolahin atau di training, dididik, ya. Nah, selama melakukan pendidikan atau prosedur pelatihan, ini menjadi kewajibannya si perusahaan atau si pengusaha untuk mengeluarkan biaya. Ya, makanya di beberapa tempat kalau orang melakukan pelatihan pasti ada yang disebut dengan kontrak ikatan kerja. Dilihat, kamu nggak boleh nikah selama 3 tahun. Ya kan, kamu nggak boleh mengajukan surat pengunduran diri selama sekian tahun. Kalau mengundurkan diri denda sekian. Dendanya itu bukan karena perusahaan ingin mendapat untung, tidak, tapi mengganti biaya pelatihan yang sudah diberikan kepada kalian. Ya, investasi pada rekrutan. Ya, jadi dari awal benar-benar. Makanya kalau kalian kerja di perusahaan asing, yang paling enak adalah biasanya kalian akan dapat intens pelatihan supaya ilmunya tambah, kerja jadi lebih efektif, ya, produktivitas jadi lebih tinggi. Lalu ada standarisasi kinerja proses jasa. Jadi ada standar. Ya, kayak di Unindra kan ada standar. Kami dosen setiap semester dapat namanya hasil evaluasi dari kalian, yang ada kalian isikan EDOM tuh. Nah, itu nilainya dikasih ke kami. Ya, semester lalu saya termasuk bagus karena saya dapat di 3,4 sama 3,8. Tapi pernah nggak, Bu, di 2? Pernah. Itu tapi bukan berarti jelek gitu, karena oh dilihat, oh Bu Lil dapat 2,8 dari kelas mana? Dari kelas A. Kenapa? Oh di situ 30 anak dan 28-nya bilang Endah jelek. Apa Bu Lil jelek? Ya wajar. Saya bilang, kenapa bilang jelek? Orang di kelas itu apa kayak orang sholat belang bentong. Kok belang bentong? Iya. Pertemuan kali ini dari 30 orang cuma 15 yang hadir. 15 yang lainnya kemana? Nggak tahu. Minggu depan ganti lagi, yang hadir bukan yang minggu lalu hadir. Gitu. Jadi setiap minggu kelas itu isinya beda-beda. Sampai saya nggak pernah hafal. Audina ketawa. Iya bisa begitu. Ada kelas malam. Ingat banget saya. 30 orang yang masuk 15 hari. Yang saya ingat cuma 5 orang yang mukanya setiap minggu ada. Selebihnya itu gonta-ganti. Saya sampai gini, ini sebenarnya mahasiswa berapa orang sih gitu kan. Pas dicek di itu 30, tapi yang hadir 15. Begitu saya dipanggil, Lil kok bisa sih kelas ini kamu nilainya 2, sekian. Saya kasih tunjuk absennya. Bapak lihat aja nih, yang 5 orang yang hadir tiap pertemuan. Sisanya Pak, kayak orang sholat belang bentong, sekarang sholat besok enggak, saya bilang. Kenapa? Ya enggak datang. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa kenapa saya jelek di kelas A misalnya. Itu dia. Ya kan? Nah, alhasil tadi standarisasi kinerja. Ya, kayak kalian kan ada SAP ya, Satuan Rencana Perkuliahan RPS-nya. Oke, hari ini kita belajar apa? Makanya tadi siapa yang nanya ya? Teguh ya yang dari kelas sebelah nanya. Bu, kalau di join memang materinya sama? Ya sama lah.
Karena pace saya itu per hari. Kalau saya memantau kemampuan saya atau kecepatan saya dalam memberikan materi itu biasanya saya pantau per hari. Karena harinya kalau per hari itu biasanya pasti sama. Nggak pernah beda, jarang. Jadi kalau kita kuliah di hari Senin, kalian kelas L sama kelas K itu pasti hasilnya sama materinya. Gitu, nggak mungkin beda. Tapi kalau di hari Selasa itu bisa jadi beda dengan hari ini. Gitu lah. Kayak waktu kapan tuh ya, di sana di hari ini udah selesai, di Selasa belum selesai semua. Gitu. Jadi bisa, tapi tidak terlalu jauh beda gitu ya. Jadi ada standarisasi kinerja. Lalu mengamati kepuasan pelanggan atau konsumen. Ya, makanya kan kampus selalu tiap semester pasti kasih kalian edom kan. Isi gitu, nggak akan mempengaruhi nilai karena kampus harus tahu bagaimana kinerja dosennya. Sama seperti saya misalnya memastikan kinerja kalian dari apa, misalnya kemarin kuis gitu, tadi kuis gitu. Kalau lagi offline kita pakai misalnya bonus nilai, itu kan saya melihat siapa nih yang jawab terus, itu siapa sih yang memang dia on the track gitu ya. Nah ini dia, jadi mengamati kepuasan konsumen secara terus menerus ya, jadi dia berkala, tidak boleh dilepas. Nah, mudah musnah ya kan. Ingat nggak di pertemuan pertama saya bilang bahwa perkuliahan jasa itu bisa masuk ke produk tahan lama dan produk tidak tahan lama ya, karena musnahnya gampang atau variability ya, nggak kelihatan ya, nggak bisa ke ini, maka apa, dia sulit melakukan sinkronisasi ya. Sinkronisasi kayak tadi pagi Teguh nanya, Bu materinya sama ya, coba kalau beda sinkronisasinya gimana ya. Kayak anak yang kelas aplikasi kewirausahaan minggu lalu, si kelas B minta buka puasa bersama, jadi selesai kuliah di jam 6, sedangkan di kelas A itu kita full selesai presentasi mahasiswanya. Di kelas B masih ada 3 kelompok belum presentasi. Maka minggu ini ya, pada saat kita mau presentasi nggak bisa digabung. Karena Pak, yang satu udah kelar, yang satu belum kelar, sedangkan yang satu harus dikasih materi misalnya pembuatan iklannya seperti apa. Nah, inilah yang makanya dibilang sinkronisasinya susah ya, antara penawaran dan permintaan. Coba kalau kalian di jasa, menurut kalian nih menjelang Ramadan salon penuh apa enggak? Menjelang Idul Fitri salon penuh apa enggak? Audina, kira-kira salon penuh enggak? Kayaknya penuh deh, Bu. Karena kan biasanya cewek-cewek kayak apa, cari rambut dan lain-lain gitu. Iya, biasanya ya, apalagi yang dipanggil ke rumah tuh pasti ada ya buat hari raya tuh ya. Sebelum sholat biasanya udah mulai tuh, gitu ya, yang make upan, yang apa gitu kan. Ya, jadi apa? Jadi memang sama kayak susah kita memprediksinya, oh bakalan tinggi, bakalan rendah, nggak bisa gitu. Makanya apa, terkadang mereka harus melakukan sebuah sistem. Ya kayak kalian ke mana namanya refleksi gitu ya, Sabtu Minggu penuh gitu, tapi hari biasa enggak. Kadang kan kalau hari biasa pegawainya cuma 5, tapi kalau Sabtu Minggu 5, aduh udah keteteran 5. Kenapa? 1 orang 1 jam, kalau kerja 8 jam aja paling barter 7 orang. Ya di weekend itu bisa lebih dari, dulu saya waktu nanganin refleksinya teman saya itu hari biasa rata-rata hanya di 20 konsumen, tapi begitu, dan itu 3 terapis. Nah, begitu weekend ya, itu yang bikin janji itu ya, itu udah sampai terkadang 50 orang. Bayangin 50 orang dipegang bertiga. Yang ada nggak kelar-kelar itu, nggak ya kan. Nah, gimana cara ngadepinnya? Nah, alhasil harus ada beberapa strategi yang digunakan. Kemudian ingat ya, jasa tidak bisa di refund. Aduh, nggak enak rasanya dipijitin, di refund aja, di refund nggak bisa. Dikata beli tiket ada refund, tapi tiket pun refund kalau belum naik ya kan, betul nggak, 1 hari sebelum penerbangan.
Misalnya Audina mau pulang kampung minggu depan ya, naik tiket pesawat jam sekian. Lalu karena tiba-tiba 2 hari sebelumnya itu ada informasi harus mendadak pulang lebih cepat, ya kan? Akhirnya kan ada namanya cancelan, di refund tuh. Tapi kan sebelum Audina naik pesawat. Iya apa? Iya bisa di refund setelah naik pesawat, nyampe di tujuan, terus saya nggak suka, refund aja. Nggak mungkin gitu loh. Jadi apa? Jadi jasa tidak bisa dikembalikan dan dijual kembali, nggak bisa. Makanya pesawat terbang itu sebenarnya nggak bisa kan itinerary-nya dijual ke orang lain. Kenapa? Karena yang naik pesawat itu datanya sudah ada. Kenapa data itu tidak boleh diganti? Karena tadi untuk kalau terjadi sesuatu, ya kan, untuk mendeteksi gitu. Dia naik atau tidak gitu. Dulu kayaknya ada deh kejadian ya waktu pesawat kecelakaan, ternyata orangnya nggak naik ke pesawat itu gitu. Makanya dia bisa terhindar. Sedangkan yang naik orang lain. Itu yang alhasilnya tidak bisa diketahui, manifestasinya nggak ketahuan. Namanya siapa, ininya nggak ketahuan. Bukan orang yang sebenarnya. Nah, strategi yang digunakan ada dua sisi, dari sisi demand dan sisi permintaan dan dari sisi supply. Lihat ya strategi yang bisa digunakan, misalnya kalau dari sisi demand atau tadi orang yang beli ya, konsumen, maka si perusahaan harus melakukan perbedaan harga. Contoh kayak ke karaoke ya, weekday sama weekend harganya beda. Ya, tempat makan juga ada beberapa yang weekend sama weekday programnya berbeda. Ya, lalu permintaan pada masa senggang. Nah, kalian harus tahu bagaimana menciptakan permintaan pada masa senggang, artinya kayak di weekday. Ya, kok weekday kan jarang orang yang ke karaoke, Bu, karena orang kerja, sibuk kerja, ngapain mereka ke karaoke gitu. Atau nonton ya, nonton bioskop kan harga weekday dengan harga weekend beda. Atau kalau ke mana namanya Playtopia, ya tempat main, itu juga harganya berbeda. Ya, untuk bisa apa? Menciptakan permintaan pada masa senggang. Lalu pelayanan pelengkap tambahan. Misalnya kalau weekday nggak dapet, weekend bisa dapet. Atau weekend dapetnya biasa, weekday supaya orang mau datang, layanannya tambah lagi. Lalu ada sistem reservasi. Mungkin kalau weekday nggak ada sistem reservasi, bisa kapanpun ya, kayak di restoran tuh rata-rata kan kalau hari biasa itu tidak ada reservasi, kecuali memang kita sebagai konsumen ada acara besar dan perlu tempat banyak. Tapi pada saat bulan puasa seperti ini, walaupun mau buka puasa berdua doang misalnya sama pacar, pasti harus reservasi dulu. Karena takut nggak kebagian tempat kan, datang ujuk-ujuk nggak bisa, pasti harus reservasi. Jadi ini yang bisa digunakan oleh si perusahaan untuk memastikan setiap hari ada yang beli atau ada konsumen yang masuk atau membeli produknya. Sedangkan dari sisi penawaran atau dari supply ya, dari sisi perusahaan juga harus diperhatikan tadi. Oh, ternyata butuh paruh waktu. Tadi kan saya bilang refleksi. Hari biasa 3 orang cukup karena rata-rata di 20 maksimal orang yang datang per harinya konsumen. Tapi di weekend, waduh, sampai 50 bertiga gempor. Saya apa? Oh, ada pegawai paruh waktu. Ya, ada udah deh ada part-timernya supaya bantuin gitu. Harganya sama, cuma bonusnya sedikit lebih beda. Kemudian ada efisiensi waktu puncak atau padat. Ya, jadi dulu saya nanganin usaha temen di Refleksi. Kalau hari biasa 30 menit ada. 30, 45 menit, 1 jam ada hari biasa atau weekday. Ya. Tapi penawaran 30 menit, 45 menit itu tidak ada di di weekend. Jadi di weekend itu minimal 1 jam. Ya, weekend minimal 1 jam, 1,5 jam sampai 2 jam layanannya itu. Loh Bu, yang 30 menit, 45 menit kemana layanannya? Nggak ada, itu cuma ada di weekday ya. Kemudian meningkatkan partisipasi konsumen. Jadi co-creation-nya. Jadi konsumen dilibatkan. Misalnya konsumen kalau lagi direfleksi ini kencengan atau enggak, ditanya pendapatnya. Kemudian misalnya mau wangi apa,
Ya sama ya, sekarang kan salon-salon gitu ya. Kalau dulu kan keramas aja nanya, nggak pernah nanya samponya apa. Sekarang tidak. Mau sampo yang seperti apa, mau vitamin yang bagaimana gitu. Walaupun at the end tagihannya juga berbeda dari sebelumnya. Ya, kemudian ada berbagi layanan. Nah, ini berbagi layanan biasanya dia perusahaan bisa bekerja sama. Contoh kayak provider telepon itu ya customer service-nya itu dia berbagi layanan. Tiang itu satu tower itu bukan cuma punya Simpati atau Telkomsel, tapi juga ada Indosat, ya ada Tri misalnya. Di beberapa tower seperti itu. Lalu ada investasi fasilitas untuk pengembangan. Ya, karena tadi sifatnya adalah mudah musnah, maka dia harus berinvestasi pada fasilitas. Unindra kan ya, dulu nggak punya lift, sekarang ada lift. Ya, dulu beberapa lokasi tidak ada AC, sekarang beberapa tempat untuk kayak di kafe kalau nggak salah atau teknik industri itu ruangannya sudah pakai AC gitu ya. Karena sudah mulai ya menambah fasilitasnya. Dulu nggak pakai LMS, sekarang pakai LMS ya kan. Dulu kita pakai absen berjalan ya, maksudnya absen centang, sekarang kita automatically di LMS dan di Sika. Nah. Yang berikutnya ini ada realitas saat ini. Bisa dilihat ya, jadi perubahan hubungan konsumen juga mempengaruhi, kemudian ada tantangan yang dihadapi. Ini adalah tantangan-tantangan yang bahasanya sampai sekarang masih dihadapi oleh perusahaan yang memberikan memberikan layanan jasa atau memberikan memasarkan produk yang tidak berwujud. Bisa dibaca, nanti kalau nggak ngerti bisa tanya. Nah, kita masuk ke pencapaian kinerja terbaik ya. Jadi kita akan melihat bahwa siapa sih yang mempengaruhi dalam sistem pemasaran jasa. Nah, dalam sistem pemasaran jasa ada 3 poin yang harus diperhatikan. Ya, bisa dilihat di sini bahwa ada 3 bagian yang akan saling mempengaruhi. Jadi ingat, jasa itu karena dia tidak berwujud, itu tidak seperti produk berwujud yang mesin itu mempengaruhi. Ya, lalu tangan-tangan operator ya tidak akan yang tidak berhubungan langsung itu tidak mempengaruhi. Berbeda di jasa. Jasa itu ada 3 komponen yang saling mempengaruhi. Pertama adalah perusahaan, lalu ada provider atau karyawannya, lalu ada konsumennya. Ya, company atau si perusahaan atau dari manajemen ini akan mempengaruhi si konsumen, sehingga kita menyebutnya sebagai external marketing activity ya, external marketing. Jadi perusahaan menjual produknya kepada konsumen, itu istilahnya adalah external marketing ya, dijual ya, dia memastikan bahwa setiap produk yang diberikan atau produk yang ditawarkan ini harus memenuhi kebutuhan konsumennya. Nah, perusahaan atau manajemen juga sama melakukan marketing kepada si provider atau si karyawannya. Ini disebutnya sebagai internal marketing. Ya, kenapa Bu memasarkan? Karena kalau jasa, kalau konsumen, kalau karyawannya tidak legowo hatinya, tidak suka, tidak menerima dia bekerja di situ, yang ada babak belur. Ya, sama kayak di Unindra. Unindra ketika memasarkan melalui IG, melalui Markom dan lain sebagainya atau datang ke sekolah-sekolah, maka dia melakukan yang namanya external marketing ke konsumen. Ya. Perusahaan Unindra ke dosen-dosennya dan karyawannya dengan misalnya memberikan arahan, memberikan bimbingan dan lain sebagainya, atau bahkan melakukan transparansi data keuangan kepada dosen-dosennya, itu adalah untuk melakukan kegiatan internal marketing atau pemasaran internal, supaya si karyawannya itu stay di dalam, tidak pindah tempat, tidak pindah ke kampus lain. Nah, sedangkan karyawan ke konsumen seperti saya ke kalian, ini disebutnya sebagai interactive marketing atau pemasaran interaktif, di mana ini akan juga mempengaruhi. Jadi segitiga ini akan saling mempengaruhi, akan saling menunjukkan ya seberapa baik atau seberapa bagus ya sebuah produk layanan jasa
yang diberikan oleh perusahaan. Nah, ini adalah baurannya. Nah, agak sedikit berbeda ya, perhatikan. Bauran pemasaran jasa itu ada 8 menurut Lovelock and Wright ya. Jadi menurut Lovelock and Wright di 2002 yang terbaru itu ada 8. Nah, istilahnya agak berbeda ya, perhatikan dengan baik. Produk sama, harga beda dikit. Kalau di bauran pemasaran produk berwujud hanya harga, tapi di jasa atau di produk tidak berwujud itu jasa dan biaya lain, layanan. Miss, taunya kita dari mana? Coba deh kalian makan di restoran. Ya, harga barang sama, nanti di bawahnya ada kan PPH ya, yang 11%. Tapi ada namanya service cost, biaya layanan. Terpisah tuh, harganya beda. Gitu. Kemudian ada promotion, kalau waktu atau tempat ya di place itu ada waktunya. Tadi kan waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Place and time. Jadi ada di tempatnya, ada waktunya. Kalian, hari ini kita kuliah karena kalian beli jasa pendidikan di Unindra. Oke, kita kuliah online daring di link sekian, jam sekian sampai jam sekian. Ya nggak seharian kan kita belajar gitu. Kemudian ada promotion and education. Artinya tidak hanya dia mempromosikan atau kayak kemarin ya mengkomunikasikan program yang dipasarkan ya, jasa yang atau produk tidak berwujud yang dipasarkan, tapi ada education, mengedukasi. Apa sih pentingnya kalian membuat atau membeli produk ini? Contoh asuransi. Ya kan, iklan asuransi kan lebih ke edukasi. Kenapa butuh asuransi? Coba deh lihat iklan, cari iklannya Manulife. Kan diajarin tuh. Ya, kenapa? Dikasih lihat kondisinya, oh dulu ada orang tua, terus orang tuanya kecelakaan, anaknya mau masuk kuliah, sudah bisa kuliah karena ayahnya ikut atau join di asuransi. Edukasi. Ya, jadi iklannya itu tidak hanya mempromosikan untuk menarik, tujuannya kemarin apa, Safira? Tujuan iklan? Tujuan komunikasi pemasaran, maaf. Mengingatkan dan mengajak. Mengingatkan, mengajak, lalu mempromosikan kan, gitu. Nah, artinya apa? Tidak hanya itu, tapi kalau edukasi itu benar-benar memberi memberi pelajaran ya, mengedukasi, mendidik gitu ya. Banyak hal. Nah, lalu ada proses tambahannya. Jadi 4P-nya ditambah lagi 4P yang lain, ada proses. Karena produknya nggak kelihatan, prosesnya harus detail dari 1 sampai terakhir. Sama kayak beli pendidikan di Unindra. Masuk beli formulir ya kan, daftar online ya, habis daftar kalian ujian, habis tes dinyatakan lulus daftar ulang, habis daftar ulang ada PESMAP, dari PESMAP ada isi KRS ya kan, ada perkuliahan, ada ujian, terus sampai terakhir di semester 8 sampai ternyata ada skripsi. Skripsi juga prosesnya mulai dari semester 7, ada seminar proposal. Ya kan? Lanjut di semester 8 skripsi, sidang selesai, transkrip turun atau kita bisa bilangnya apa sih namanya tuh? Aduh, saya lupa istilahnya. Nah, turun semua, wisuda, baru ijazahnya turun. Itu proses. Ada yang lompat? Nggak ada. Coba sekolah lompat. Hari ini Safira daftar. Besok ujian. Semester 1 kan nggak ada. Pasti prosesnya runut. Jadi proses diperhatikan. Lalu ada people. Saya tanya, Zahra, kamu pilih Unindra, perhatiin nggak siapa dosennya waktu milih atau ngelihat kampusnya di mana? Pertimbangan kamu masuk Unindra, Zahra Purwandaini. Iya, Bu. Ya, kamu masuk Unindra pertimbangannya apa? Gak ada, Bu. Saya mah ini dari rekomendasi abang saya. Rekomendasi. Tanya nggak, Abang, kenapa rekomendasi saya masuk Unindra? Soalnya abang di situ juga, Bu. Abang di situ juga. Jurusan ekonomi, bukan? Ini sastra Inggris. Oh, sastra Inggris.
Ya, tapi ada banyak orang yang memilih misalnya, oh siapa sih yang dosennya gitu. Kayak saya kan dulu dapat negeri, terus ibu saya bilang, nah jangan jauh-jauh gitu kan. Kenapa? Ntar anaknya nggak makan. Bukan berarti orang tua saya nggak bisa ngirimin duit, enggak. Tapi karena saya aktif di organisasi, ibu saya khawatir saya lupa makan. Jadi udahlah pilih swasta aja. Saya cuma nanya, kenapa saya harus masuk Muhammadiyah? Kenapa saya nggak masuk Trisakti? Kenapa saya nggak masuk ke apa namanya Esa Unggul ya atau Binus? Saya tanya dulu belum ada Binus. Ke Esa Unggul saya bilang gitu. Kenapa mah gitu? Kenapa saya harus masuk Muhammadiyah? Gitu. Ya karena A, B, C, D ya termasuk misalnya oh nggak apa-apa misalnya dosennya itu rata-rata dosen UI kok gitu banyak yang ngajar di UI jadi nanti kamu S2-nya bisa ke UI dulu kayak gitu ya jadi people itu menjadi pertimbangan tambah lagi misalnya gini kalian ngambil program S1 mau nggak diajar sama anak SMA nggak bakalan mau sama seperti misalnya kita S2 nggak mau diajar lagi sama dosen yang S2 pasti kita milihnya kalau nggak dokter profesor nggak ada yang mau coba kalian lihat data di kampus Unindra dosen S2 ada nggak yang masih S2 pasti nggak ada kenapa karena memang setidaknya orang yang mumpunin yang harus jamin kayak saya gitu ya saya disuruh ngajar pemasaran bersedia kenapa bidang saya di pemasaran tapi suruh saya ngajar di teori ekonomi makro atau mikro pasti saya ngegeleng nggak mau atau dipajak deh sama-sama pajak deh kayak Bu Ai gitu ya atau Bu Deva nggak mau saya kenapa saya dulu orang akuntansi belajar pajak belajar tapi bukan bidang saya di situ gitu loh nggak mungkin saya ngajarin kalian pajak terus kalian nanya Miss kenapa tarif pajaknya berubah lagi lah kalau saya cuma bilang menurut aturan begitu kalian pasti memang bisa terima boro-boro kayak anak saya gitu ya mah kenapa sih begini kenapa begitu saya jelasin begini dia nggak terima nah sama seperti proses pembelajaran mahasiswa ketika dosen itu tidak sesuai dengan bidangnya maka tidak sesuai ya karena ada beberapa kejadian dosen ditanya malah marah gitu ya itu karena tidak sesuai makanya people itu menjadi pertimbangan sekali coba saya tanya kalian berobat ke klinik Pratama tapi yang ngobatin kalian bukan dokter mantri mau nggak mantri itu setara dengan perawat ya nah, mau nggak yang ngobatin perawat oh gak amat miss ya kan mungkin kalau luka nggak apa-apa tapi kalau ngasih obat yang diminum nggak bakalan sama kayak misalnya apa namanya bidan ya kan kalian melahirkan tapi dibantu melahirkan sama mahasiswa kebidanan baru mahasiswa loh ya misalkan semester 3 pasti juga geleng-geleng nggak mau saya takut ada anaknya kenapa-napa gitu ya kan artinya apa people atau orang ini akan menciptakan sesuatu yang perlu diperhatikan karena tadi dia harus sesuai ya di spa terapisnya mereka harus kemampuan atau bersertifikasi untuk spa gitu ya lalu ada physical evidence bukti fisik sekarang saya tanya Zahra kalau kamu disuruh kakak kamu kuliah di Unindra tapi kamu nggak tahu gedungnya Unindra di mana kira-kira mau masih zaman dulu tuh di sekolah-sekolah nggak ada gedungnya mau nggak mau Bu kan nanti nyari tahu di mana daerahnya tempatnya gitu kan mau kalau saya nggak mau iya dia dulu tante saya gini tante kenapa mau kuliah kenapa kampusnya di Ruko saya mah ogah biar murah juga kampus Ruko bisa hilang lah iya sekarang saya tanya Zahra kamu anak Unindra maaf Bu kenapa jaringannya putus-putus suaranya kamu anak Unindra beneran bukan kamu anak kelas ini bener bukan iya anak kelas RK iya buktinya apa bukti kamu anak kelas RK apa loh saya kira bener kan saya tanya kak Audina kamu ngaku kuliah di Unindra buktinya apa nama saya terdaftar di LMS Unindra Bu nama terdaftar di LMS Unindra punya KTM nggak
Belum, Bu. Belum, aduh, parah banget. Coba, alma maternya ada nggak? Ada. KRS-nya ada nggak? KHS-nya ada nggak? Kalau semua itu nggak ada, jangan ngaku anak Unindra. Kamu selamat bilang KTM-nya nggak ada, tapi tercantum namanya di LMS Unindra. Ya kan, berarti emang anak Unindra gitu kan. KHS-nya ada, dikasih lihat. Alma maternya ada, dikasih lihat. Ya, tapi kan Bu, alma mater juga bisa dijual beli tuh kayak kemarin yang demo tuh Bu, gitu kan. Nah, itu dia, makanya kan pas demo itu kamu ditanya, kamu punya alma mater ini, kamu mahasiswa bukan? Bukan. Bisa ketahuan. Kenapa kamu alma mater ini? Iya. Mana KTM-nya? Mana bukti kamu anak Unindranya? Maka ada physical evidence. Ya kayak saya ditanya sama siapa ya? Sama ponakan saya. Bunda emang Bunda dulu kuliah di UGM? Iya, buktinya apa? Coba kalau orang yang nggak ngerti kan, ya udah saya kasih lihat nih loh ijazahnya Bunda dari UGM. Kan ijazah bisa beli kata dia di TV banyak yang jual. Ya kali saya bilang ya udah nih KTM saya yang dulu kayak gini, ini kartu alumninya. Ya kan, terus saya bisa nih apa namanya apa yang bulat itu ya yang buat di toga saya bilang. Kan kalau UGM kan nggak dibeli ya, toganya nggak beli, kita minjam gitu, dipinjemin, disewain. Cuma yang bulatnya doang dikasih nih, saya bilang buktinya ada. Jadi physical evidence merupakan bagian dari bauran pemasaran jasa supaya orang tahu oh beneran ya kalian sudah membeli produk tadi gitu, gambarannya gitu. Jadi kelihatan ya, makanya kalau di kayak rumah sakit bersalin itu biasanya kalau pulang itu dikasih tas yang ada misalnya brand merek rumah sakit tadi ya kan, atau dikasih selimut bayi yang memang dibordir ada nama rumah sakitnya gitu, untuk ngasih tahu bahwa kalian pernah menikmati layanan kesehatan di rumah sakit bersalin tersebut. Nah, yang terakhir ini productivity and quality terkait dengan tadi bervariasi dan mudah musnah. Ya kan? Jadi produktivitas dan kualitasnya diperhatikan. Ya, makanya sekarang kalau di beberapa standar internasional tuh pakai ISO. Dulu ada nggak yang sekolah kalian ada standarisasi ISO-nya? Saya lupa tahun berapa ya. Kayaknya Kemendikbud pernah menerapkan standarisasi ISO untuk SMP, SMA ya. Jadi ada standarisasi dari layanan sebuah pendidikan menengah dan atas dan menengah pertama dan menengah atas. Jadi ini adalah baurannya ya. Secara detail kalian bisa baca di slide ya, seperti apa saja ya untuk bauran pemasaran ya. Kita lanjut ke sini ya. Nah, mencapai kinerja terbaik dalam jasa, selain kita harus tahu segitiga dan bauran pemasarannya, kita perlu lihat caranya gimana sih, Miss? Kan kita tidak tahu tolak ukurnya. Maka yang pertama adalah kita melakukan benchmarking best practice. Artinya kita melakukan studi banding ke orang-orang atau ke perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan pelaksanaan terbaik. Ya, kalau di perhotelan ada namanya hotel bintang 5, maka beberapa hotel yang ingin menjadi hotel yang terbaik itu biasanya melakukan benchmarking atau studi banding ke hotel-hotel yang kategorinya di level bintang 5. Jadi ada standarisasinya. Lalu kalau di restoran itu ada misalnya Michelin Star ya kan. Jadi restoran yang masuk ke Michelin Star. Kemudian kalau di pendidikan itu masuknya ke akreditasi A ya. Kalau dulu akreditasi A, kalau sekarang kalau nggak salah akreditasi terbaik ya. Nah, apa yang dilihat? Yang pertama adalah konsep strategiknya. Jadi penentuan manajemen strategiknya seperti apa. Kemudian yang diperhatikan kembali adalah komitmen dari manajemen puncak. Ya. Kalau ke manajemen puncak tidak memiliki komitmen, maka tidak akan bisa ngapa-ngapain. Lalu ada standar level, ya. Jadi ada standarisasi untuk setiap level. Ya, makanya kalau kita perhatikan, kalau kalian berkunjung ke hotel atau ke restoran, kalian lihat kalau hotel dia ada di bintang berapa, bintang atau kelas. Kalau kelas melati, ya kelas melati berapa? Gitu. Sama kayak Red Doors. Red Doors itu misalnya standarisasinya apa? Nah, apakah melati atau bintang 3 atau bintang 2? Gitu. Karena kan rate-nya masih tidak terlalu tinggi ya.
Tapi kalau bintang 5 sekelas Ritz-Carlton ya, kemudian apa namanya Hotel Indonesia, kemudian ada misalnya sekelas mall aja, mall bintang 5 itu sekelas Pacific Place, sekelas Pondok Indah ya. Jadi kalian harus perhatikan itu. Lalu tingkat laba. Ya, mereka biasanya akan sedikit akan studi banding mengenai tingkat laba, bagaimana penentuan biaya dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem monitoring. Ya, jadi sistem monitoring adalah bagaimana mereka mengendalikan kualitas masing-masing karyawannya untuk bisa memastikan sesuai atau tidak. Contoh kayak gini deh, kalian kalau kita lagi offline kan sering ya mas-mas TU jalan-jalan tuh depan kelas terus nengok gitu ya. Terus kalau masih dosennya belum datang itu pasti ditanya dosennya datang belum gitu. Mungkin beberapa dari kalian pernah lihat saya masuk terburu-buru ke kelas lalu foto ya kan, foto apa namanya, foto jam gitu ya. Terus saya share ke TU, saya baru nyampe gitu atau saya udah nyampe. Kayak hari ini saya tidak masuk di kelas L ya. Saya bilang sama TU, Mas tadi saya kesiangan, ini saya reschedule pertemuan hari ini di jam 10 barengan kelas K karena online dikasih izin. Kalau offline saya yakin nggak bakal dikasih izin, gitu ya. Kemudian memuaskan keluhan pelanggan. Nah, edom yang kalian isi, kalian terus ada saran dan kritik ya, kan suka nulis ya. Itu kan tidak akan mengurangi nilai. Nah, itu akan sampai kepada dosen. Nah, dosen atau saya kan sebagai provider karyawannya harus memastikan bahwa keluhan kalian bisa diatasi dengan baik. Gitu. Nah, untuk bisa membedakan jasa, satu jasa dengan jasa yang lain, satu program pendidikan dengan program pendidikan lain, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita bisa lihat di sini ada 2 jenis pembeda jasa atau pembeda layanan. Ya, pertama adalah pilihan jasa utama. Artinya kalau di Universitas Indraprasta sama di UHAMKA kira-kira majornya atau program studi apa saja yang ditawarkan. Gitu. Itu perbedaannya utama dan pendukung. Misalnya kalau di UHAMKA ada apa? Ada LPP-nya enggak? Ada lab school-nya enggak? Gitu ya. Makanya kan kalau bedanya UNJ dengan UI jelas. Kenapa? Kalau UNJ adalah kampus buat jadi guru, makanya dia ada lab school. Lab school itu sekolah, tapi sekolah yang awalnya dibentuk untuk praktek para mahasiswa. Jadi lab school. Jadi lab school itu tadinya bukan real sekolah, tapi dia lebih kepada kayak micro teaching ya. Nanti kalian ketemu mata kuliah PKM ya, atau PKM itu apa ya kalau nggak salah, pokoknya kompetensi mengajar ya. Nah, PKM ini adalah yang kalian yang guru yang mau jadi guru itu dididik gimana sih caranya ngasih materi, gimana sih ngasih ice breaking gitu ya, bagaimana berpakaian profesional dan lain sebagainya. Lalu ada inovasi. Apa bedanya Unindra dengan Unpam? Apa bedanya misalnya BINUS dengan UPH ya, sama-sama levelnya menengah atas itu inovasinya berbeda. Oke. Untuk tadi dibilang bahwa jasa itu bervariasi, lalu mudah musnah. Ya, maka dia harus dijaga kualitasnya. Dari kualitas ini kita bisa lihat apa sih yang dimaksud dengan kualitas jasa. Menurut Wyckoff ya di Ciptono tahun 2000 ya, sampai sekarang masih belum berubah karena ini yang lama. Tingkat keunggulan yang diharapkan untuk pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut apakah memenuhi keinginan pelanggan atau tidak. Jadi apa yang kami berikan ke kalian dengan ekspektasi harapan kalian itu sama apa enggak? Kalian kan pernah ketemu sama Pak Saifuddin. Ya kan? Belajar sama Pak Saifuddin. Apakah ekspektasinya sama dengan kalau saya yang ngajar? Gitu. Jadi ekspektasi kalian terhadap saya atau harapan kalian terhadap saya itu apakah sama atau tidak? Ya, dengan apa yang sudah pernah diberikan oleh Pak Saifuddin. Itu kan pembanding jadinya. Apa yang diharapkan dengan apa yang diinginkan. Apa yang diterima, sorry. Nah,
Di sisi lain, kualitas jasa adalah kemampuan jasa untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Jadi kepuasan, kalau kualitas itu tadi, sama nggak apa yang kalian rasakan dengan apa yang kalian inginkan dengan apa yang kalian dapatkan. Jadi saya harus berusaha memenuhi itu. Nah, kalau saya itu dikatakan kualitasnya baik, ya harapan kalian dengan apa yang kalian terima itu equal. Di sisi kalian itu kepuasan, di sisi saya itu kualitas. Ya. Nah, ini adalah kategori perubahan kategori penyebab konsumen berpindah ya dari satu penyedia layanan ke penyedia layanan jasa yang lainnya. Karena lagi azan ya, sambil dilihat dibaca, nanti saya lanjutkan. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Jadi yang kalian lihat ini adalah faktor bagaimana konsumen bisa berpindah ya ke provider lain. Misalnya siapa yang suka ganti kartu? Saya Bu, ganti-ganti kartu. Saya punya mahasiswa tuh, setiap semester nomor teleponnya ganti. Ya. Kenapa? Kan paketannya murahan Bu gitu. Maksudnya cari yang lagi promo, paket yang murah yang mana, akhirnya seringnya ganti-ganti kartu. Gitu. Jadi bisa dari harga, kenyamanan ya. Kemudian di sini ada jasa kegagalan jasa yang diberikan, lalu ada respon terhadap kegagalan layanan, ada kompetisi, ada masalah etika, lalu ada involuntary switching. Kalau involuntary switching itu kayak dia terpaksa harus pindah gitu ya. Kayak misalnya
Misalnya dulu kalau teman-teman yang mau keluar negeri itu karena bank-bank di Indonesia belum ada yang keluar negeri ya, kalaupun ada mereka hanya kantor perwakilan untuk dokumen ekspor impor, maka biasanya mereka berpindah bank. Ya, angkatan saya dulu tuh saya disuruh pindahkan Mandiri ada, tapi belum ada banknya. Artinya di sana hanya perwakilan ekspor dokumen ekspor impor. Jadi disarankan pindah ke atau buka rekening di HSBC atau UOB. Itu kalau HSBC di beberapa negara ada gitu. Terus kayak teman-teman saya ya yang waktu itu ke Belanda gitu ya, mereka akhirnya tidak mau beralih atau pindah bank karena layanannya tidak mumpuni. Kalau sekarang kan hampir semua bank kayak BNI aja punya cabang di beberapa negara. Jadi layanan atau konsumen bisa merasakan manfaat layanan dari BNI atau Mandiri yang di luar negeri gitu atau bisa atau menerima ya penggunaan ATM atau kartu debit bukan kartu kredit. Kalau kartu kredit kan tergantung apakah dia Visa atau Maestro kan ya. Tapi kalau debit card itu kan biasanya cuma internal ya atau di dalam negeri domestik. Nah itu sekarang sudah bisa misalnya edisinya di di Arab atau di Saudi Arabia sudah bisa dipakai. Jadi orang yang naik haji tidak perlu buka akun bank lain. Kalau dulu saya harus buka akun bank lain. Kenapa? Kalau enggak kita nggak bisa transfer uang gitu. Saya sekolah dulu waktu ke Brunei ditanya, Mbak mau lewat bank lagi nggak? Kalau ke ISBC saya harus nyimpannya dalam dolar kan gitu. Terus saya bilang kalau cuma 6 bulan saya ngapain buka rekening baru? Saya bilang udahlah Pak cari cara. Akhirnya caranya dapat dengan menggunakan Western Union. Jadi kayak Wesel uang ya, tapi namanya Western Union. Itu dia jadi pengiriman uang gitu. Kayak Wesel zaman dulu di kantor pos. Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa orang bisa berpindah. Nah, ini adalah dimensi ya yang konsumen inginkan agar perusahaan bisa menghantarkan. Jadi pengetahuan karyawan mengenai produk yang paling tinggi, kemudian adalah kontak si konsumen menjadi kontak nomor 1 atau kontak utama, lalu diperlakukan sebagai konsumen yang bernilai. Ya kalau sekarang kan kadang kayak di Karen's Dinner kan kayak konsumennya nggak punya nilainya ya, diomelin, dibentakin gitu. Padahal in real dalam layanan jasa konsumen itu pengen diperlakukan berbeda. Ya dianggap penting oleh si perusahaan. Lalu demonstrate desire to meet my needs. Artinya mendemonstrasikan jasa yang akan dipasarkan apakah bisa memenuhi kebutuhan atau tidak. Sampai dengan kalau kita perhatikan ya relevan layanan personal yang relevan ya kayak di toko baju itu kan nggak cuma SPG-nya atau asisten konsumennya itu hanya ngambilin bajunya, tapi dia harus bisa misalnya memberikan saran atau advice mengenai pakaian yang baik, berpakaian yang baik, apakah sesuai atau tidak dengan karakteristik dan bentuk tubuh si konsumen. Ya, itu adalah contohnya. Kemudian, oke. Nah, apa yang dimaksud dengan kepuasan kepuasan jasa ya, kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen kalau kita tahu di dulu ya kan, faktor utama jasa itu harus diperhatikan. Kualitas jasa atau bisa dianggap berkualitas kalau apa yang diharapkan dan apa yang dipersepsikan sama. Kalian ngebayangin sama kalian harapan itu harus sama. Gitu. Baru bisa disebut dengan berkualitas. Nah, dalam kualitas jasa ternyata ada gap yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Gap itu adalah karena tadi kan jasa itu kan bentuknya nggak kelihatan. Sama kalau tadi saya tanya,
Syafira, kira-kira ibunya atau bapaknya sayang nggak sama kamu? Sayang nih, sebesar apa? Sebesar gunung? Nggak tahu, pokoknya sayang. Nah, untuk bisa mengetahui ada gap atau tidak, terkadang kita jadi anak, ih kok perlakuannya beda sih? Ya, gue anak pertama diomelin mulu. Gue punya abang, nggak pernah diomelin. Gue minta uang, ya kadang dikasih, kadang enggak. Tapi gue punya abang, setiap kali minta pasti dikasih. Ada rasa yang muncul, ada perbedaan, ada gap. Demikian pula di jasa. Di jasa, ya ternyata kalau kita membandingkan apa yang diharapkan dan apa yang dipersepsikan oleh konsumen dan apa yang diberikan oleh perusahaan, ternyata ada selisih. Ya, walaupun selisih ini tidak bisa kita lihat. Nggak bisa dilihat, tapi ketahuannya ada selisih gimana? Oh, ada komplain. Oh, ternyata ada perpindahan konsumen. Oh, konsumen yang tadinya datang ke sini sekarang nggak pernah datang lagi. Sehingga apa? Ada gap. Nah, dalam mengelola jasa atau mengelola kualitas jasa, ada 5 gap yang perlu diperhatikan. Nah, ini adalah model kualitas jasa yang diajukan oleh Berry ya. Ini ada di dalam Kotler dan Keller ya di tahun 2013 atau di 2016 16 juga ada. Nanti saya share. Nah, ini ada 5 gap. Ini gap yang pertama dari atas ke bawah, ya. Ini ada gap yang kedua, ada gap yang ketiga, ada gap yang keempat, ada gap yang kelima. Lalu gimana perbedaannya, Miss? Nah, kita masuk ke sini. Ini 5 gap nih, kita jelasin. Yang pertama adalah gap antara atau kesenjangan antara harapan konsumen dengan persepsi manajemen. Konsumen pengennya A, persepsi manajemen pengennya C. Maunya C. Maka A ke C ada gap B kan? Gitu, ada perbedaan. Ya, artinya apa? Ternyata manajemen tidak selalu memiliki anggapan yang benar tentang apa yang diinginkan konsumen. Sama kayak sekarang. Ya, saya nggak tahu pengennya Areza kayak apa ke saya. Apakah pengen nilai doang? Apakah pengen ilmunya? Apakah pengen yang penting lulus? Beda tuh 3 kan? 3 keinginan konsumen. Ya, pengen nilai, pengen lulus, pengen ilmu. Ya, kalau dulu saya ketahuan. Kenapa? Karena misalnya dosen, kita milih dosen. Oh, saya pilih misalnya ada dulu namanya Pak Sis ya. Pak Sis di Muhammadiyah, Pak Sis. Pak Siswanto kalau nggak salah. Pak Siswanto ya. Beliau itu kalau ngajar, ya kalau kata mahasiswa nyambung nggak nyambung. Tapi nilainya baik. Dapat A banyak sama dia. Yang penting masuk terus, pasti nilainya A. Gitu. Jadi apa? Teman saya yang daftar ke dia cuma pengen apa? Nilai, benar. Dia nggak peduli ilmunya ada apa nggak, pokoknya nilai, ujian serah gitu ya. Tapi saya pilih namanya Pak Nurbinton. Beliau itu terkenal dengan susah sekali dapat nilai A. Jadi kalau dulu saya di kampus nilai cuma A, B, C, D, gitu kan. Untuk dapat A susah banget. Dia mayoritas kalau nggak ngasih B, ngasihnya C. Ada kan ya dosen yang ngasihnya C mulu ya. Di Unindra juga ada gitu. Dia tuh model yang begitu. Tapi dia juga model yang ternyata bisa dapat A, tapi nggak semudah dia ngasih C ke mahasiswa. Gitu. Nggak semudah yang sebelahnya. Nah, persepsi inilah yang jadi gap yang pertama. Ya, antara harapan konsumen dengan persepsinya manajemen. Nah, kesenjangan yang kedua atau gap yang kedua ternyata persepsi manajemen dengan spesifikasi kualitas jasa. Artinya jasa ini sudah ada spesifikasinya. Manajemen sudah jelas. Sama kayak begini. Kalian kan beli program pendidikan di Unindra. Kita setiap semester ada namanya RPS ya. Ada namanya silabus. Di dalam silabus ada namanya rangkaian capaian pembelajaran. Ada kan ya? CPL, CPK ya tuh yang segala macam tuh. Ada gitu ya. Ada 1 2 3 4 5 6. Tapi ternyata manajemen pengennya yang penting mereka lulus nilainya bagus, selesai.
Nah, ternyata ini yang nggak sinkron, ini loh yang dimaksud dengan tidak sesuai antara apa yang di spesifikasi jasanya tidak sesuai dengan persepsi si manajemen. Jadi apa? Tidak ada standarisasi jelas. Jadi dosen boleh nggak pakai RPS, boleh nggak pakai sistem yang lainnya, nggak pakai LMS gitu ya. Karena apa? Karena tadi perbedaan antara apa yang dipersepsikan oleh manajemen dan spesifikasi yang sebenarnya sudah disiapkan. Gitu. Yang berikutnya, ini adalah kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyerahan jasa. Bedanya apa? Pernah nggak kalian kuliah tapi nggak sesuai sama silabus? Ada mata kuliah yang dosennya kuliah, ngasih kuliah, tapi tidak sesuai dengan silabus. Tidak sesuai dengan materi yang seharusnya diajarkan. Ada juga nggak apa-apa, banyak kok beberapa dosen saya tahu. Ya ada yang ngajarnya curhat doang di kelas gitu kan. Ada yang ngajarnya dagang doang di kelas gitu. Tidak sesuai sama silabusnya. Ada. Ini adalah gap ketiga. Jadi spesifikasi ketentuan yang harusnya didapat, tapi tidak sesuai dengan apa yang diserahkan. Materinya nggak sama. Saya akuin, mata kuliah aplikasi kewirausahaan saat ini, saya itu tidak sesuai sama SAP-nya. Kok gitu Bu, nggak sesuai sama RPS? Ya orang mata kuliah anak ekonomi udah dipelajarin semua kok. Waktu kalian dari semester 1 sampai semester 4, ya kan? 5, 6 itu kan sudah praktek kewirausahaan yang saya bilang. Sudah, ya kan? Lalu ngapain lagi saya ngulang-ngulang? Wasting time kan? Akhirnya tadi penyerahan jasa dengan spesifikasi jasa tidak sesuai. Gap nomor 3. Nah, tapi ada juga tidak memenuhi standar karena pengen cepet-cepet. Yang penting selesai aja, materi selesai. Gitu. Gap nomor 4 adalah penyerahan jasa dan komunikasi eksternal. Artinya apa? Iklan sama pada saat penyerahan itu berbeda. Ya, misalnya dijamin lulus. Ya tadi yang saya bilang kan tempat les dijamin lulus. Ternyata pada saat di penyerahannya, misalnya tutornya jarang masuk, ya buku nggak dikasih, suruh kerjain soal aja gitu tanpa adanya misalnya panduan atau bimbingan dari tutornya dan lain sebagainya. Jadi ini masuk dalam kesenjangan antara penyerahan jasa dan komunikasi eksternal atau promosi tadi, komunikasi pemasaran tadi. Nah, kesenjangan yang kelima adalah antara persepsi jasa dan yang diharapkan. Dibayanginnya A, didapatnya B gitu, atau yang diharapkannya B, tidak sama, sehingga mutlak mutu ini menjadi hal yang ambigu bagi si konsumen. Ya, persepsinya keliru. Nah, untuk bisa mengelola jasa ada model yang biasa digunakan. Nah, dari model ini akhirnya kita temukan bahwa ada 5 dimensi untuk mengukur jasa, ya, mengukur kualitas jasa. Pertama adalah reliabilities atau keandalan. Ini adalah kemampuan melaksanakan layanan seperti yang dijanjikan secara yakin dan akurat. Lalu ada responsiveness, ya, atau daya tangkap. Ini adalah kemampuan si karyawan atau si provider untuk bisa membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Kayak misalnya kalau saya kenapa selalu 24 jam WhatsApp saya nyala. Ya handphone saya nyala terus, tidak pernah mati enggak gitu. Walaupun memang dalam keadaan mode sleep ya, itu pasti mungkin dari sisi misalnya Audina yang kirim WhatsApp ke saya kayaknya nggak nyampe gitu, cuma centang 2 doang. Ya, tapi saya sudah baca gitu. Ketika mode itu saya matikan, maka notifikasinya akan nyampe ke Audina. Nah, kenapa saya selalu 24 jam tidak pernah mati? Karena tadi ada mahasiswa nanya, Miss, saya begini-begini, Miss, kayak konsultasi begini. Karena itu adalah bagian dari responsiveness. Ya. Kemudian ada assurance atau jaminan. Artinya ini adalah jaminan dari pengetahuan dan kekosopanan konsumen mengenai kemampuan mereka sehingga kemampuan dari karyawan sehingga konsumen bisa percaya. Coba saya misalnya gini, minggu lalu saya bilang ya ke kalian,
Coba kalau saya ngajar agama, kalian pengen dengar nggak saya ngomong? Ih, MBA ngajarnya agama. Pasti yang ada ditinggal tidur sama kalian, ditinggal ngobrol ya. Kenapa? Yang ngomong tidak sesuai ilmunya. Maka tadi ya, jaminan bahwa tipe karyawan atau yang melakukan tindakan ini memiliki kemampuan yang seharusnya. Nah, yang keempat ada empati atau rasa ya. Jadi ada rasa tulus ya, kesediaan memberikan perhatian mendalam gitu. Makanya kalau orang-orang di jasa itu jarang yang judes. Makanya tadi saya bilang anomali sekali Karen Denner ya kan menggunakan konsep marah-marah pada saat dia melayani tamu. Padahal dalam pengelolaan kualitas jasa sebuah restoran atau sebuah hybrid produk, dia harus mengedepankan empati. Ya, empati ini tadi ya, perhatian. Lalu ada tangibles atau benda berwujud. Artinya ini adalah kelengkapan yang dapat dilihat atau apa ya namanya digunakan sebagai dasar ya oleh perusahaan untuk menunjukkan keberadaan dari jasa atau produk tidak berwujud yang mereka pasarkan. Nah, kemudian ini ada self qual. Self qual ini adalah teknik untuk mengukur ya kepuasan atau kualitas jasa. Mengukur kualitas jasa ya. Jadi di self qual ini itu terdiri dari 5 poin tadi ya. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan itu ada skala. Nah, skala yang digunakan adalah Likert 1 sampai 5. Sangat tidak puas sampai sangat puas ya. Ini adalah contohnya, jadi 2 perspektif, satu dari internal, satu dari eksternal. Internal ini artinya dari si perusahaan ya, kalau dari perspektif eksternal itu dari konsumen. Dimensinya sama, 5 yang tadi ada reliability, ada assurance, ada apalagi nih kalau kita lihat responsiveness ya, kemudian ada empathy, lalu ada tangibilitas ya. Menggunakan itu. Diapain, Miss? Ya, habis itu dihitung. Dihitungnya gimana? Kinerja berdasarkan ekspektasi. Kinerja itu berdasarkan dari konsumen konsumen yang merasakan seperti apa, ekspektasi itu harapannya dibandingkan kemudian jadilah self qual atau SQ. Ya, nah tadi dibilang bahwa dalam mengelola jasa itu agak berbeda dengan produk berwujud. Nah, kalau produk berwujud itu kita tahu maunya apa, tapi kalau produk tidak berwujud, kita harus mulai mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi misalnya Sisi dengan Cheryl atau Hesti, walaupun sama-sama anak Unindra, ini memiliki kebutuhan yang berbeda. Audina juga berbeda. Ya, kemudian di list dilakukan klasifikasi dan lain sebagainya, kemudian masuk ke strategi layanan pasca pembelian. Jadi di sini mengelola bagaimana strategi layanannya. Ada kayak saya lupa, di Tunasren ya. Tunasren itu misalnya layanan pasca pembeliannya misalnya adalah ada namanya servis berkala. Ya, jadi Tunasren itu dia nyewain mobil kan, baik individu maupun ke perusahaan ya, tapi biasanya perusahaan dia ada misalnya servis berkala. Ya, kemarin waktu Covid saya tanya strategi layanan pasca pembeliannya apa? Oh, kita ada servis berkala dan semprot berkala, Bu. Jadi setiap misalnya seminggu sekali orang kita ada yang turun ke klien untuk nyemprot mobil bagian dalamnya. Jadi pada saat nyuci itu sudah pasti disteril mobilnya waktu zaman Covid. Jadi diharapkan tidak ada yang terkena Covid gitu. Dan materi hari ini selesai. Baik, jika ada yang bertanya dipersilahkan. Boleh pakai resen, kalau tidak catat di kolom chat. Minggu depan kita libur ya. Itu kita akan masuk lagi setelah tanggal 2. Baik, ada yang raise hand boleh, yang mau bertanya chat juga boleh.
untuk materi kita hari ini. Nah, untuk biasanya yang agak sulit tadi saya bilang penentuan harga, biasanya kalau untuk jasa penentuan harganya kita coba cari harga pasarannya. Gitu. Lalu kita hitung atau estimasikan kira-kira sesuai atau tidak dengan apa yang akan kita berikan. Ya, kayak saya dulu saya misalkan saya menawarkan produk paketan prewedding. Ya, saya tanya teman saya, prewedding lu berapa? 1,5, dapatnya apa aja? Oh, dapatnya misalnya satu figura besar dengan gambar, terus mereka boleh pilih 3 gambar yang diedit gitu. Terus saya bilang ke suami saya, yang kalau 1,5 kita kasih gini kemahalan nggak? Ya jangan. Nah, saya tanya biasanya berapa nih yang dulu kamu? Oh, aku 1,5 paketan foto besarnya ya, atau figura besar tuh yang buat dipajang, dikasihnya 2 gitu, dikasihnya 2. Lalu semua gambar yang diambil itu akan diedit sesuai dengan pilihannya gitu. Jadi dikasih nih, misalkan Audina mau prewedding, terus pesan sama saya, Bu saya mau prewedding sama shogunograph. Oke, harganya waktu itu 1,5 gitu ya, dapat 2 gambar besar, lalu nanti foto yang sudah diambil bisa diedit. Nah, misalkan mana yang mau dipilih untuk dieditin. Kalau mau dicetak, kalau tidak salah yang dicetak itu ukuran yang 4R ya, yang 4R itu yang boleh dicetak sampai 10 gitu. Nah, figuranya nambah. Kalau mau tambah figura atau mau tambah frame-nya ya, frame-nya buat dipajang kan biasanya kalau itu ada juga misalnya, atau mungkin konsepnya dicetak aja deh tapi nggak usah pakai figura atau nggak punya pakai frame karena nanti digantung gitu sistemnya itu gitu. Nah, saya kasih begitu aja. Kalau sekarang itu bisa dibilang mahal, betul nggak ya kan? Nah, saya bilang kenapa saya bisa kasih harga segitu, atau misalnya paketan kemarin saya ditawar mahasiswa lucu deh. Dia minta video sinematik ya, video sinematik yang untuk hasil editannya, video sinematik gitu ya, terus sama apa namanya albumnya ya, kolasenya, terus sama ya kolase sinematik ya, sama itu dia minta ke saya 1 juta. Saya jujur tidak bisa 1 juta gitu. Kenapa? Karena video dokumentasi aja saya pakai 2 kamera. Jadi biasanya kalau di video lain ya kita tuh paling mentok itu di harga 4 sampai 5 juta karena kita pakai 2 kamera dan kita nggak pakai jam. Ya kalau di tempat kan pakai jam ya. Cuma 2 jam, 3 jam pada saat pernikahan gitu ya. Segitu harganya. Kalau di rumah kita nggak pakai jam. Kalau di gedung ikutin aturan jam di gedung, tapi kalau di rumah itu sehabisnya tamu gitu. Jadi kalau tamunya kosong di jam 9, kita baru selesai jam 9. Kalau tamunya kosong di jam 8 udah kosong, ya kita jam 8 udah tutup. Gitu. Tapi dari pagi, dari pengantin di make up ya, karena biasanya ada dokumentasi untuk weddingnya gitu. Itu susah sekali gitu. Dia minta 1 juta, saya cuma garuk-garuk nggak bisa ya kalau 1 juta, saya bilang gitu. 1 juta aja tim operasional video saya aja udah 3 juta. Ya kan, belum cetak kolasenya, belum edit dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa lebih rendah? Ya karena mungkin misal mereka menggunakan otomatis filter misalnya. Jadi ya bukan main di teknik tapi dia otomatis ya pakai misalnya, jadi yang tadinya orangnya putih jadi kayak putih banget gitu ya. Terus kayak yang berminyak dan lain sebagainya. Saya tidak meremehkan, tidak, tapi memang kalau anak-anak baru sekarang harganya gila-gilaan. Akhirnya kami yang jualannya teknik, jualannya kualitas itu ya tadi cuma orang-orang yang ngerti kualitas yang akhirnya beli gitu. Kalau orang-orang yang cuma kepengen harga, iya nggak akan kena. Sama kayak suami saya ditawar gini, kok di rumah lebih mahal sih? Kok harganya sama gedung? Capeknya justru lebih capek di rumah loh. Kami orang dokumentasi itu justru lebih capek di rumah. Ya, kenapa? Kalau di gedung ada waktu 2 jam, 3 jam, paling maksimum 4 jam, benar nggak? Coba di rumah dari pagi sampai malam. Apalagi kalau ternyata yang punya hajat nggak ngasih jam akhir. Saya ingat tuh suami saya di Tangerang ya,
hajatan di rumah, dia foto di rumah. Jam 9 itu belum loh, belum rapihin peralatan, belum rapihin. Saya tanya, "Yang kamu udah selesai moto?" "Belum." Tamunya masih banyak karena malam minggu posisinya. Bayangin, jam 9 malam masih banyak. Dia jalan dari rumah jam 5 pagi. Jam 5 pagi, jam 6 motoin si pengantinnya yang lagi make up gitu ya. Terus acara akad, terus acara resepsi jam 9 malam belum kelar. Bayangin, fee-nya nggak seberapa gitu. Tapi emak-emak biasa ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana penetapan harga. Sama seperti misalnya berapa sih biaya kuliah yang pantas gitu. Apakah 150 sebulan pantas ataukah kayak di universitas lain ya 25 juta satu semester 6 bulan ya kan. Ya, untung kita nggak semesteran ya. Kalau semesteran pusing. Baik, ada yang mau tanyakan sampai sini? Clear ya untuk merancang dan mengelola jasa. Kita ada satu pertemuan kayaknya ya sebelum Meet ya. Ya kan? Paling itu akan digunakan untuk review aja, untuk review apa yang sudah saya berikan selama ini. Dan itu bukan kisi-kisi ya. Buat Jihan, Jahra, teman-teman semuanya ini bukan kisi-kisi. Jadi kalau Bu tanya, "Bu, kisi-kisinya apa?" Apa yang kalian pelajari, itu yang akan keluar. Dan ingat untuk mid test atau UTS itu lebih ke konseptual. Jadi kalian harus tahu secara teorinya seperti apa sama contoh. Biasanya gitu, jelaskan, contoh, jelaskan, contoh. Gitu. Dan ingat lagi, tidak boleh nyontek. Nyontek itu udah automatically saya kasih 0. Nah, Bu, tapi kalau saya nggak nyontek, tapi saya ternyata hasilnya 0. Ya nanti ada remedial. Ya, jadi nanti akan ada remedial bagi nilainya yang di bawah 80. KKM-nya tinggi ya, 80. Jadi kalau di bawah 80 remedial. Nah, baru nanti nilainya akan disesuaikan. Tapi kalau dapat 90, Miss remedial enggak? Enggak. Tapi kalau mau remedial ikutan boleh aja, tapi enggak ya. Biasanya enggak sih, yang 90, 95 tuh biasanya enggak ikutan, atau yang 100. Gitu. Oke. Ada yang mau tanyakan? Enggak ya, paham ya? Clear ya? Ya, belum kelihatan nih. Belum kelihatan nanya. Ntar nanyanya kalau udah ujian atau aduh kayaknya kemarin apa nih contohnya. Oke. Itu untuk hari ini ya karena banyak sekali ada 62 peserta dan tidak memungkinkan untuk screenshot ya. Tapi tenang aja, ada daftarnya kok untuk siapa yang masuk dan berapa lama. Kemudian rekaman ini juga ada. Rekaman ini nantinya akan saya share di LMS, jadi kalian bisa mereview kembali ya materi kita hari ini. Ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf untuk kelas R4L ya, karena keteledoran saya hari ini sehingga menyebabkan kalian harus sama-sama kuliah di jam 10 sampai jam 12.30. Nah, karena menjelang Lebaran dan Idul Fitri, saya selaku dosen baik dari sisi institusi maupun dari sisi pribadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penjelasan dan penyampaian materi selama ini atau sikap saya di kelas selama ini ada yang tidak berkenan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu awal bagi kita semua untuk bisa saling memaafkan, dan juga saya berharap ilmu yang saya share atau yang kita pelajari sama-sama bisa bermanfaat di kemudian hari. Untuk itu saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya matikan ininya rekamannya.